Jessica Camilleri adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang berasal dari Sydney, Australia. Saat kecil, orang tuanya memperhatikan bahwa dia terlambat berjalan dan berbicara. Dan kemudian saat bersekolah, gurunya memperhatikan keterlambatannya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dia kemudian dibawa ibunya untuk diperiksakan ke dokter, di mana beberapa dokter memberikan jawaban yang sama. Jessica didiagnosis dengan autisme, depresi, OCD, dan ADHD. Beberapa dokter juga mendiagnosis Jessica menderita skizofrenia. Saat di kelas 9, dia sering diejek oleh teman-temannya dan menanggapi intimidasi itu dengan kekerasan. Dia pernah diskors karena menggigit anak laki-laki dan menjambak rambut pacarnya. Pada tahun berikutnya, dia menyerang seorang gadis di sekolah dan dikeluarkan. Jessica sulit bergaul dengan teman-temannya dan dalam kehidupan di rumah, dia juga sering mengalami konflik dengan anggota keluarganya. Setelah bertengkar dengan orang tuanya, dia kemudian tinggal bersama dengan neneknya. Dengan harapan hal ini dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Namun tak lama setelah kepindahannya, Jessica menyerang bibinya sehingga dipaksa untuk kembali tinggal bersama dengan orang tuanya lagi. Tinggal di rumah orang tuanya lagi, Jessica terus-menerus bersikap agresif secara verbal kepada orang tuanya. Tekanan yang dia timbulkan pada keluarganya mengakibatkan orang tuanya berpisah dan ayahnya pergi meninggalkan rumah. Ibu Jessica, Rita, melakukan semua yang dia bisa untuk Jessica dan selalu mendukungnya meskipun suaminya meninggalkannya. Meskipun selalu menimbulkan masalah, Rita meyakinkan putrinya bahwa dia tidak akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di tahun 2012, Jessica melakukan serangkaian penyerangan. Di satu kesempatan, dia melihat ada seorang wanita menggendong bayi. Jessica berjalan mendekatinya dan menarik rambut wanita itu. Total ada 6 kejadian lain yang dilaporkan ke polisi, di mana Jessica akan mendekati orang secara acak dan menarik rambut mereka. Alasannya saat ditanya, karena orang tersebut memandangnya dengan cara yang tak disukainya. Jessica juga memiliki hobi yang sangat aneh dan mengganggu. Dia suka menelpon nomor secara acak untuk melecehkan dan mengancam orang yang mengangkat telepon itu. Salah seorang yang menjadi korban panggilan tersebut adalah seorang wanita bernama Natalie Naylor. Pada tahun 2015, Natalie menerima 20 panggilan telepon dari Jessica dan dalam panggilan itu, Jessica mengancam akan menghabisi nyawa suami dari Natalie. Jessica melakukan ini pada banyak orang. Juga ada seorang pria bernama Matthew dan selama lebih dari 12 bulan, Jessica menelpon Matthew setidaknya 100 kali sehari. Mengancam akan menikam dan memisahkan kepalanya. Rita tahu tentang panggilan telepon dan ancaman itu, namun meskipun dia berusaha, dia tidak dapat menghentikan Jessica. Jessica terus-menerus bersikap kasar dan agresif terhadap ibunya. Dia sering berteriak dan mengumpat padanya bahkan di depan umum. Pada bulan Juni 2018, agresi Jessica semakin meningkat. Psikiaternya mencatat bahwa dia memiliki kontrol impuls yang sangat rendah dan akan menyerang dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi apapun. Dia juga didiagnosis dengan gangguan ledakan emosi dan diberi resep antidepresan dan Valium. Sejak bulan Juli 2019, Jessica dan Rita tinggal berdua saja di rumah karena kakak perempuan Jessica telah menikah dan pindah rumah. Jessica mulai menemui terapis karena kemarahan dan depresinya. Namun hanya ada sedikit perbaikan. Di tanggal 19 Juli, Jessica melakukan sejumlah panggilan telepon ke seorang pria secara acak dan mengancamnya. Rita mengetahui hal ini dan mencari bantuan dari polisi dalam upaya untuk membuat Jessica menghentikannya.
Di hari yang sama, Rita membawa Jessica ke kantor polisi dan seorang petugas memberi Jessica peringatan yang memerintahkan dia untuk tidak pernah menelpon orang lain dan membuat ancaman. Rita dan Jessica kemudian pergi meninggalkan kantor polisi dan pulang ke rumah. Keesokan harinya pada tanggal 20 Juli, anak dari kakak Jessica yang masih berusia 4 tahun datang untuk tinggal bersama dengan mereka. Rita perlu memberikan lebih banyak pengawasan dan perhatian kepada anak tersebut. Tetapi hal ini membuat Jessica marah. Dia sangat iri dengan perhatian yang diterima oleh anak tersebut. Malam harinya, Rita memesan makanan untuk makan malam. Dan segera setelah makan, Jessica memberitahu ibunya bahwa dia mengalami sakit perut yang parah dan membutuhkan seorang dokter. Dokter tiba di rumah di sekitar pukul 9:30 malam. Saat dokter itu masuk, dia melihat Jessica sedang menelpon ke restoran untuk memesan makanan lagi. Rita mencoba menyuruh Jessica untuk menutup telepon itu, tetapi Jessica menolak dan malah terus berbicara di telepon. Si dokter harus menunggu beberapa saat, tetapi setelah sekitar setengah jam menunggu, menjadi jelas bahwa Jessica memalsukan gejala sakitnya dan dia pun segera pulang. Rita kemudian menelpon putri sulungnya mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Jessica dan yakin bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Saat Rita menelpon layanan darurat, Jessica mendekatinya dan merebut telepon itu. Keduanya terlibat dalam perebutan sebelum Rita berjalan ke ruangan lain untuk mengambil telepon yang berbeda. Namun Jessica mengejarnya, mendorong ibunya itu ke lantai, menjambak rambutnya dan menyeretnya ke arah dapur. Dia kemudian membuka laci dapur, mengeluarkan pisau dan duduk di atas ibunya untuk menahan tubuhnya. Jessica kemudian menusuk wajah ibunya, kepala dan leher beberapa kali. Seorang anak yang menginap mendengar semua keributan yang terjadi dan dia pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Anak itu dengan berani mengambil tindakan, melompat ke arah Jessica dan mencoba membuatnya berhenti menyerang Rita. Namun Jessica mendorong anak itu menjauh dan melukai wajahnya dari telinga hingga pipinya. Anak itu mundur ketakutan hingga muntah beberapa kali. Jessica menggunakan kekuatan sedemikian rupa saat menikam ibunya, sehingga dia mematahkan 7 biji pisau. Total Jessica menikam wajah dan kepala ibunya lebih dari 100 kali. Dan juga menggunakan pisau bergerigi untuk memisahkan kepalanya hingga benar-benar terlepas. Saat dia selesai, Jessica berlumuran darah ibunya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia lalu mengambil kepala ibunya dan berjalan keluar ke rumah tetangga sebelah. Tetapi dia menjatuhkan kepala ibunya itu di atas trotoar dalam perjalanan. Jessica kemudian mengetuk pintu rumah tetangganya dan bertanya kepada mereka apakah mereka bisa memanggilkan layanan darurat untuknya. Dia kemudian berbalik dan kembali ke rumah dan menelpon layanan darurat sendiri. Petugas tiba di tempat kejadian dan menemukan Jessica berdiri di luar rumah dengan baju tidurnya yang berlumuran darah. Ketika polisi bertanya apa yang terjadi, dia memberitahu petugas bahwa ibunya telah mencoba membunuhnya dengan pisau dan mengklaim bahwa dia hanya membela dirinya. Polisi segera menangkap Jessica dan memeriksa keadaan di dalam rumah. Mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bersembunyi di ruang tamu. Anak ini juga segera dibawa ke rumah sakit karena luka di pipinya agak dalam dan harus menjalani operasi untuk lukanya itu. Tetapi tentu saja kerusakan utama adalah psikologis anak itu, karena dia sangat trauma dengan kejadian yang dia saksikan malam itu di dapur. Polisi menemukan jenazah Rita di dalam rumah, dan sebelum dibawa pergi, Jessica menunjuk ke tempat kepala ibunya berada dan sempat bertanya kepada petugas apakah mereka bisa menjahit kembali kepala ibunya ke tubuhnya. Jessica lalu dibawa ke kantor polisi dan ditanyai lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa dia telah diserang oleh ibunya dan melakukan apa yang dia lakukan untuk mempertahankan dirinya.
Namun polisi melihat bahwa Jessica sama sekali tidak mengalami luka fisik. Dia juga hanya terlihat sangat peduli dengan apa yang terjadi padanya dan menunjukkan sedikit penyesalan atas apa yang telah dia lakukan pada ibunya. Penyelidik TKP mulai memeriksa TKP dan dari situ mereka mengetahui kalau Jessica telah berbohong karena dia yang telah memulai penyerangan terlebih dahulu. Rita mengalami lebih dari 90 luka pertahanan di tubuhnya, di mana tangannya terluka hingga hancur. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia mati-matian mencoba untuk membela diri dari serangan Jessica, tetapi tragisnya dia gagal melakukannya. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, diketahui kalau Jessica telah mengiris ujung hidung ibunya dan juga menggunakan pisau untuk mengeluarkan bola matanya. Jessica pun didakwa melakukan pembunuhan dan saat dia sedang menunggu persidangan, dia ditahan di sebuah fasilitas di mana dia mengecam beberapa wanita narapidana di sana. Dia menjambak rambut narapidana, bahkan di suatu kesempatan dia menuangkan air panas mendidih. Persidangan dimulai pada tanggal 30 November 2020, di mana bukti kejahatan brutal dibacakan kepada juri, dengan menggambarkan hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh Jessica terhadap ibunya. Kebiasaan aneh Jessica juga diangkat, termasuk panggilan telepon yang mengganggu, dan juga disebutkan bahwa dia terobsesi dengan film horor seperti film Texas Chainsaw dan Jeepers Creepers. Teman dan keluarganya bersaksi mengatakan bahwa Jessica menolak rencana ibunya tentang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jessica mengatakan bahwa dia lebih baik membunuh seseorang daripada kembali ke rumah sakit jiwa. Tim pembela Jessica mengungkit berbagai gangguan mental yang dia derita yang akan mengganggu kemampuannya untuk mengendalikan rasa amarah dan emosinya. Disimpulkan bahwa Jessica memiliki gangguan disabilitas intelektual, autisme, dan masalah kemarahan yang parah, serta ciri-ciri narsistik dan ciri-ciri depresi, OCD, kecemasan, dan ADHD. Namun, jaksa penuntut mengajukan bukti dari psikiater yang menunjukkan bahwa Jessica bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Juri menyatakan bahwa penilaian Jessica dipengaruhi oleh kondisinya dan akhirnya dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tak disengaja. Jessica dijatuhi hukuman 21 tahun penjara dengan minimal 16 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Setelah dinyatakan bersalah, Jessica melakukan terapi dengan seorang psikiater forensik. Dan di sana dia mengakui bahwa dia memang menyerang ibunya dan tidak bertindak untuk membela dirinya saja. Dan dia menceritakan kepada psikiater itu bahwa dia seperti tukang daging saat memisahkan kepala ibunya dari tubuhnya. Dan menggambarkan bagaimana dia memutar kepala ibunya itu untuk bisa mencopotnya. Jessica juga mengklaim bahwa tindakannya itu karena telah terinspirasi dari film horor yang dia tonton. Sejak di penjara, Jessica telah menyatakan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Namun sepertinya dia tidak jujur karena pada bulan September 2022, Jessica mencoba untuk membatalkan hukumannya dengan mengajukan banding. Hakim merasa kalau Jessica perlu disidang ulang, karena tindakannya itu dipengaruhi oleh penyakit mentalnya yang kompleks. Dan berdasarkan fakta itu, hakim menyatakan bahwa yang dilakukan Jessica akibat disabilitas intelektual dan gangguan spektrum autisme. Dan dia memerintahkan agar hukuman Jessica dikurangi menjadi 16 tahun dengan minimal 12 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Yang berarti Jessica akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada tanggal 20 Juli 2031. Namun karena selama di penjara dia menyerang 2 orang sipir, hukumannya pun ditambah. Jessica menjambak rambut dari sipir itu. Hakim menjatuhkan hukuman tambahan 22 bulan dengan minimal 15 bulan untuk pembebasan bersyaratnya. Sehingga Jessica baru akan bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada bulan Juli 2032.
Jessica mengatakan kalau dirinya telah ditinggalkan oleh keluarganya yang tersisa dan juga diejek oleh narapidana lain akibat tindakannya. Dan dia pernah menyebut kalau sekarang tidak ada orang yang mau mendukungnya, tidak seperti ibunya dulu. My mother was a beautiful person inside and out, a heart of gold, and she would have put anybody in front of her own needs. I would not wish this upon any family. It has been extremely traumatic for myself, my son, my family, and I'm just having faith in the justice system. I will never forgive or forget what has happened. I have to live with a little boy that has to live with that trauma for the rest of his life, and I am absolutely no way forgiving her. I can't look at her. She took our mother like she was nothing. Thank you. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!